Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Listrik sering padam, warga demo kantor PLN Tebing Tinggi 4 Lawang. Seorang pria ditemukan tewas di tepi Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Viral video bagi-bagi uang oleh tim ses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Musi Banyuasin dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Selatan. Seorang pria ditemukan tewas di tepi Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Rabu siang. Korban tergeletak tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarainya. Warga dan pengendara yang melintas seketika berhenti dan berkerumun saat melihat seorang pria dalam kondisi tak bernyawa di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Rabu siang. Jasad didapati dalam kondisi terlentang di samping sepeda motor yang dikendarainya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi jenazah yang diketahui bernama Burhan, berusia 45 tahun. Polisi belum dapat memastikan apakah ada tindakan kekerasan yang dialami korban. Warga perumahan Amin Mulia, Jakabaring tersebut mulanya ditemukan oleh warga yang sedang melintas. Ini baru dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut keluarga korban. Jadi di sini cuma kita bawa dari Inafis dan dibawa ke rumah sakit diikuti oleh keluarga korban. Jam berapa ditemukan tadi, Bu? Mungkin sekitar 30 menit yang lalu ya. Korban ini memang bermotor, Bu? Iya. Itu, Bu ya? Ini dibawa kemana, Bu? Rumah sakit Bayangkara. Oh, keluarganya ada tadi, Bu ya? Keluarganya ikut. Burhan meninggal di mana? Yalah di sini. Yalah kami kesini kalau rumah Iya. kami termasuk Pak Wandi. Itu cerita. Dapat infonya dari warga tuh lah, Bu? Warga kita inilah, orang komplek inilah. Iya, ngomongnya apa, Pak, katanya? Itu apa namanya? Burhan. Belum apa? Meninggal katanya. Oh, Burhan. Burhan. Di mana? Yalah di sini. Yalah kami istirahat menggam. Langsunglah kami ke sini. Pak, ini warga mana, Pak Burhan, Pak? Amin Mulyana. Amin Mulyana lah ya. Guna memastikan penyebab kematian, polisi mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang untuk diotopsi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Diduga pelaku tersulut emosi karena korban tidak memiliki uang untuk menebus ponsel yang digadaikannya. Ditemani sang anak, ibu rumah tangga bernama Soblia, warga seberang Ulu 1 Palembang ini mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang telah ia alami. Soblia mengaku dirinya telah menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Akibatnya korban menderita luka lebam dan memar pada bagian bibir, kepala, dan punggung. Kekerasan ini bermula saat sang suami meminta sang istri untuk menebus ponselnya yang digadaikan. Namun karena korban tidak memiliki uang, pelaku tersulut emosi dan melakukan pemukulan secara berulang kali. Tak tebus HP. Nah, terus? HP itu kan 350. Nah, aku minta kata duit, janji tak tebus HP. Aku kaget, aku kalau kau dia tebus. Nah, terus? Tidak, dia malam bilang aku tak tebus. So dia kata duit, tamparnya rambut aku di jamatnya. Itu di mana lakunya? Di rumah. Dalam kamar? Iya. Nah, kita sempat teriak, minta tolong. Iya, minta tolong kan dia mati kau malam ini kan. Aku minta tolong, anak aku itu jadi lepaskannya. Mukul itu? Suami apa? Laki aku, ya Oh, suami aku. suami yang mukul ya? Berarti berapa kali pukulnya? 3 kali lah. Sudah. Menurut Soblia, kekerasan yang dialaminya bukan kali pertama, sehingga dirinya merasa tak tahan lagi dengan kelakuan sang suami. Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
video bagi-bagi uang oleh tim ses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Musi Banyuasin di daerah Kecamatan Lincir. Kasus dugaan politik uang dalam video ini pun dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Selatan. Viral di media sosial, video dugaan praktik bagi-bagi uang ke sejumlah warga terjadi di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Desa Lubukharjo, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Dugaan politik uang ini dilakukan oleh tim sukses pasangan calon Bupati nomor urut 2 Musi Banyuasin, Toha Tohet Rohman, usai menggelar kampanye. Dalam rekaman itu, warga memperlihatkan uang yang diterima sebesar Rp50.000. Viralnya video bagi-bagi uang ini dilaporkan warga ke Bawaslu Sumatera Selatan. Mereka membawa bukti berupa rekaman video ke Sentra Gakumdu Bawaslu Sumsel. Yang terjadi untuk pilkada Musi Banyuasin, di mana salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 2, telah melakukan pelanggaran. Kalau di pasalnya adalah pasal 73 junto 187A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, yaitu dengan melakukan politik uang. Kalau dilaporkan itu money politik? Money politik. Iya. Ya, di pilkada Mumba, Pak? Iya, pilkada Mumba. Tindak lanjut seperti apa nanti, Pak? Ya nanti biar kita sampaikan kepada pimpinan. Pihak Bawaslu Sumatera Selatan akan mempelajari bukti-bukti yang diserahkan pelapor sebelum sanksi apa yang diberikan kepada para pasangan calon yang diduga melakukan politik uang. Bawaslu Sumatera Selatan mengimbau kepada pasangan calon, tim sukses ataupun para simpatisan lainnya untuk tidak melakukan politik uang di pilkada karena melanggar undang-undang yang telah ditentukan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tiga terdakwa pelaku tawuran yang tewaskan seorang remaja pada Februari lalu divonis 3 terdakwa hukuman kurungan penjara selama 10 tahun. Keluarga kecewa terhadap putusan hakim. Keluarga meminta seharusnya terdakwa divonis 12 tahun penjara. Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang kembali menggelar sidang pengeroyokan yang menyebabkan korban Muhammad Putra Alam 19 tahun tewas dalam aksi tawuran di kawasan Kertapati, Kota Palembang pada Februari lalu. Sidang yang diketuai oleh Budiman Sitorus ini beragendakan pembacaan putusan atau vonis terhadap 3 terdakwa. Atas semua pertimbangan dan fakta persidangan, Majelis Hakim memvonis Laguna Nopriansah, M. Fadil, dan Miko Aprilian dengan hukuman 10 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut ketiganya dengan hukuman 12 tahun penjara. Mendengar putusan hakim, keluarga korban kecewa. Menurut keluarga, seharusnya pada terdakwa diberi hukuman 12 tahun penjara. Minta apa ibu kita? Keadilan yang seadil-adilnya. Jadi menurut ibu, vonis untuk ini pelaku itu? Ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Setidak-tidaknya 12 tahun penjara. Bukan 10 tahun, berarti dia penjara di cuma hanya 5 tahun. Berarti minta lebih berat lagi. Atas putusan majelis hakim tersebut, ketiga terdakwa melalui penasihat hukum mengambil sikap pikir-pikir. Begitu juga dengan penuntut umum. Perkara korban Muhammad Putra Alam terjadi di Jalan Majen Yusuf Singa Dekane, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Aksi tawuran ini bermula ketika kedua kelompok remaja ini saling tantang di media sosial yang berujung pada aksi tawuran yang menewaskan korban. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.